Bab 1726 Kekuatan Dunia. Dia mendorong Evil Demon kembali. Apakah mataku mempermainkanku? Tidak, iblis jahat mitik itu benar-benar meluncur ke belakang. Jantung semua orang berdebar kencang ketika mereka melihat mitik Evil Demon mundur 3 langkah. Tanpa bantuan senjata perang, iblis mitik Evil Demon tier 4 tidak tergoyahkan untuk pemain saat ini, namun tanpa bantuan, si Feng telah memaksa monster untuk mundur. Para pemain yang menonton merasa seolah-olah mereka baru saja menonton seekor semut mendorong singa yang ganas. Tidak peduli bagaimana mereka melihat situasi, itu pasti semacam lelucon. Yang paling penting, si Feng benar-benar melukai iblis jahat secara fisik. Meskipun dia hanya meninggalkan luka di cakar dan lengan iblis-iblis, itu mengejutkan. Itu bahkan tidak mungkin untuk melukai monster peringkat mitik dengan mantra penghancur skala 3 tier besar, tapi si Feng telah melakukannya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan bawahan Beast Emperor ternganga kaget pada luka yang si Feng tinggalkan di cakar iblis jahat iblis, belum lagi ribuan penonton. Luka itu begitu dalam sehingga menampakkan tulang. Selain itu, samar, busur listrik emas menari-nari di sekitar luka, menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Iblis jahat bahkan tidak bisa menggerakkan cakar karena telah mengalami kondisi lumpuh. Melihat ini, serpihan sukacita dan kepercayaan diri yang telah kembali ke bawahan Beast Emperor Reaming langsung menghilang. Sensasi mengerikan kemudian menyerang pikiran mereka, membuat mereka bergidik. Ketika mereka melihat si Feng sekarang, mereka merasa seolah-olah mereka sedang menatap binatang buas purba, bukan pemain. Aura si Feng juga merasa lebih menindas dari sebelumnya, menahan napas mereka saat mandi di dalamnya. Mereka tidak lagi merasa seolah-olah hidup mereka beristirahat di tangan mereka sendiri, tetapi di tangan si Feng. Jika si Feng menginginkannya, dia bisa menghancurkan mereka dengan pikiran. Namun, iblis jahat mitik masih menjadi iblis jahat mitik pada akhir hari, dan meskipun salah satu cakarnya lumpuh sementara, cakar lainnya tidak tinggal diam. The Mythic Evil Demon segera meluncurkan serangan lain dengan cakar yang tidak terluka. Namun, kali ini, si Feng tidak mencoba menghentikan serangan. Alih-alih dia mengaktifkan bidang disintegrasi armor disintegrasi. Tiba-tiba, riak abu-abu kebiruan merobek si Feng, menyelimuti Mythic Evil Demon dan 4 bawahan Beast Emperor yang tersisa, dan seperti itu. 4 pemain dan Evil Demon merasakan tekanan besar turun pada mereka. 4 bawahan Beast Emperor menyaksikan atribut dasar mereka berkurang 40%, sedangkan atribut dasar iblis jahat iblis turun 15%. Setelah itu, si Feng mengeksekusi Purgatory Pentaslash. 1 cahaya pedang demi 1 terbang di cakar Mythic Evil Demon. Beberapa lampu pedang bahkan bergabung tepat sebelum mencapai cakar. Ledakan, meskipun Mythic Evil Demon tidak mundur sedikit pun saat ini, serangannya telah terhenti. Benar saja, monster Mythic benar-benar kuat. Meskipun dilemahkan, aku masih belum bisa solo. Si Feng menghela nafas dengan sedih saat dia melihat Demon jahat Mythic di depannya. Dia hanya mengalahkan Demon Iblis sebelumnya karena peningkatan kekuatan 330% Lightning Slash, tetapi bahkan setelah menggabungkan beberapa serangannya, kekuatannya hampir tidak cocok untuk iblis-iblis yang melemah. Setelah ini, selain mengaktifkan Towofold Berserk, ia tidak memiliki cara untuk mengambil Demon Iblis mitik langsung. Jelas, Towofold Berserk tidak layak untuk situasi ini. Towofold Berserk hanya memiliki durasi 20 detik, tetapi bahkan setelah melemah, Mythic Evil Demon masih memiliki HP maksimum 127.500.000. Dia beruntung bisa memotong 2% dari HP Evil Demon dalam 20 detik. Mengikuti yang mana, si Feng menggunakan langkah-langkah ilahi, dan 10 doppelganger berpisah dari tubuhnya. Sekarang, daripada berdansa dengan Mythic Evil Demon, dia menghindarinya. Saat melakukan hal itu, si Feng mengambil serangan target tunggal tier 4 Magic Scroll dari tasnya. Itu adalah salah satu gulungan yang dia dapatkan setelah membunuh binatang jahat mitik. Penghancuran gelap. Setelah mengaktifkan gulungan itu, si Feng segera menggunakan Words Power on the Magic Array di dalamnya. Tiba-tiba, arai sihir hitam pekat mulai mewujud, dan dalam sekejap, 33 arai memiliki iblis-iblis sepenuhnya terkepung. Sebelum Mythic Evil Demon bisa melarikan diri, arai mulai menembakkan Darkness Spear, menusuk tubuh Evil Demon. 33 arai sihir dengan cepat mengubah Mythic Evil Demon menjadi landak. Jeritan sengit Mythic peringkat Evil Demon semua orang bisa mendengar. Setelah 2 detik, setiap tombak kegelapan dalam tubuh iblis jahat meledak, langsung mencuri lebih dari 8 juta HP jahat iblis. Setelah ledakan besar, iblis jahat Mythic berada dalam kondisi yang tak tertandingi. Itu ditutupi dengan luka, terus merembes darah segar. Bahkan orang bodoh bisa melihat bahwa iblis jahat Mythic menderita kondisi terluka parah. Kekuatan destruktif apa? Dia benar-benar melukai Evil Demon dengan peringkat Mythic dengan sangat parah. Apakah dia menggunakan Magic Scroll yang mengandung kutukan tier 4 atau tier 5 spell? Kerumunan penonton yang menyaksikannya tak bisa menahan napas ketika melihat Evil Demon yang terluka. Jika mereka tidak dapat melihat bahwa iblis jahat Mythic masih memiliki banyak HP, mereka akan berasumsi bahwa itu adalah napas terakhir, hampir mati setiap saat. Bahkan si Feng terkejut. Dia tidak berharap scroll sihir tier 4 menjadi sangat destruktif setelah memberdayakannya dengan kekuatan dunia. Kekuatan Dark Destruction bahkan lebih kuat daripada kutukan target tunggal tier 4. Melihat bahwa iblis jahat Mythic terluka parah, si Feng segera menghapus bidang disintegrasi dan memanggil pengawal pribadi, Ana dan Kite.
Pada titik ini, Ana telah mencapai level 81, sedangkan Kite adalah level 79. Kecepatan leveling kedua NPC hanya mengejutkan. Setelah iblis jahat mitik menjadi sangat terluka, atribut dasarnya telah turun 35%. Sekarang, dalam hal kekuatan tempur keseluruhan, itu hanya sedikit lebih kuat dari Grand Lord level 80. Sementara itu, setelah dipanggil, Ana melanjutkan untuk memanggil Golden Giant-nya dan 10 Rock Guardian. Dia kemudian meminta Rock Guardians membentuk larik sihir untuk menekan iblis jahat iblis lebih lanjut. Dengan ini, Mythic Evil Demon hanya memiliki 50% dari atribut dasar aslinya yang tersisa. Sekarang, bahkan raksasa emas bisa melakukan perlawanan terhadap Mythic peringkat Evil Demon, belum lagi Si Feng. Dengan Golden Giant yang melayani sebagai matnya, Si Feng fokus menangani kerusakan. Phantom Kill, semburan api. Kerusakan dalam ratusan ribu muncul, satu demi satu, di atas kepala Mythic Evil Demon. Bagi Mythic Evil Demon, yang hanya memiliki HP maksimum 75 juta setelah dilemahkan, ini adalah jumlah yang cukup besar. Selanjutnya, kerusakan layang-layang dan Ana diimbangi dengan Si Feng. Meskipun Lord dan Great Lord peringkat Evil Demons mencoba untuk campur tangan, susunan sihir Rock Guardian membuat mereka keluar dari pertarungan. Mereka tidak bisa menghalangi Si Feng dan antek-anteknya sedikit pun. Sementara itu, 4 bawahan Beast Emperor yang tersisa hanya bisa menyaksikan saat penyelamat mereka dengan cepat kehilangan HP. 80%, 60%, 20%. Ketika HP Mythic Evil Demon turun menjadi 20% dan akan memasuki keadaan mengamuk, Ana bereaksi dengan melemparkan Chains of Light. Mantra tidak hanya meniadakan keadaan mengamuk iblis-iblis, tetapi juga melemahkan monster itu lebih jauh. Tanpa dorongan dari status mengamuknya, Mythic Evil Demon tidak dapat membebaskan diri dari pemukulan sepihak ini, dan HP-nya terus turun. 20%, 10%, 5%. Ketika Mythic Evil Demon hanya memiliki 1% dari HP yang tersisa, Si Feng mengaktifkan Divine Providence. Dia kemudian mengaktifkan Strike Instant dan muncul di hadapan Evil Demon. Orbit pedang. Tiba-tiba, serangkaian bintang biru membombardir Mythic Evil Demon, menjarah untaian terakhir HP. Sebagai Mythic peringkat Evil Demon meninggal, flash emas menyelimuti Si Feng. Dia akhirnya naik dari level 65 ke level 66. Pada saat yang sama, 3 bola cahaya merah muncul dari mayat iblis jahat dan menghantam tanah. Ketika orang-orang yang menonton di luar arai sihir melihat mayat iblis-iblis yang bergerak, pikiran mereka menjadi kosong. Bab 1727 blokade hancur. Setelah melihat Mythic Evil Demon jatuh, 4 bawahan Beast Emperor yang tersisa diliputi oleh ketakutan dan keputusasaan mereka. Meskipun mereka tidak mengharapkan hasil ini setelah menonton Si Feng dan pengawal pribadinya menekan Mythic Evil Demon. Mereka tidak bisa membantu tetapi bergidik setelah menyaksikan monster itu benar-benar runtuh di kaki pendekar pedang. Bagi kekuatan utama domain milik dewa saat ini, monster tier 4 masih bisa diatasi. Bahkan Super Guild harus mengeluarkan banyak waktu dan upaya untuk mempersiapkan dan memastikan bahwa mereka membunuh satu. Namun, Si Feng telah mencapai prestasi ini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri dan 2 pengawal pribadi. Biasanya, jika seseorang memberitahu mereka tentang situasi seperti itu, mereka akan ditertawakan, dengan anggapan bahwa pemain itu bercanda. Tetapi setelah hal yang mustahil terjadi di depan mata mereka, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Penyesalan mengisi hati mereka. Seandainya mereka tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi, mereka tidak akan pernah secara sukarela bekerja di pos pemeriksaan. Mereka berasumsi bahwa menginspeksi pemain yang memasuki Primordial Divine Ruin akan menjadi tugas yang santai dan mulia. Lagi pula, bahkan pemain dari berbagai negara adidaya harus menurunkan kepala mereka di depan mereka. Seberapa sering orang menyombongkan hal itu? Namun sekarang, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Sebelum keempat bahkan bisa berbalik dan melarikan diri, Kite telah muncul dan menyelesaikan masing-masing dengan 1 pukulan. Sementara itu, Si Feng telah tiba di samping mayat Mythic Evil Demon dan mengumpulkan 3 item yang dijatuhkannya. Dia kemudian memerintahkan Ana dan Kite untuk membunuh iblis jahat lainnya di luar arai sihir. Tanpa ancaman dari Mythic Evil Demon, level 70 plus Evil Demons adalah hasil yang mudah bagi kedua personal guard. Pertarungan dengan monster yang tersisa begitu mudah sehingga Si Feng bahkan tidak perlu menggunakan berserk skill lain setelah Heavenly Dragon Power berakhir. Dia hanya perlu mendukung pengawal pribadinya dari samping. Setiap kali HP pengawal pribadi miliknya jatuh di bawah titik tertentu, Si Feng hanya mengaktifkan domain kehidupan Seven Luminaries Ring untuk memulihkan HP mereka menjadi penuh. Untuk sesaat, Si Feng, Ana, dan Kite membantai ratusan iblis jahat di sekitar mereka, semakin membuat penonton tercengang. Itu beberapa ratus level 70 plus iblis jahat yang mereka bicarakan. Selain itu, yang paling lemah di antara mereka adalah Tuhan. Bahkan sepasukan 10.000 pemain elit akan memiliki masalah melawan kekuatan seperti itu, namun Ana dan Kite mengakhiri iblis jahat ini seolah-olah mereka farming monster biasa. Sangat kuat. Pengawal pribadi Black Flame luar biasa. Mereka berdua harus menjadi peringkat emas murni. Petik 2. Aku pernah melihat pengawal pribadi emas murni, jadi aku yakin bahwa pengawal pribadi emas murni jelas tidak sekuat itu. Aku berani bertaruh bahwa summoner wanita adalah pangkat Dark Gold. Petik 2. Aku ragu bahkan Super Guild memiliki pengawal pribadi Dark Gold.
Akan lebih bagus jika aku memiliki personal guard seperti itu. Aku memiliki waktu yang lebih mudah untuk menggiling dan merampok superior. Petik 2. Teruslah bermimpi. Apakah kamu tahu berapa banyak pengawal pribadi rahasia perak dijual? Tidak ada yang bahkan akan menjualnya untuk 2 atau 3 item epic. Jika ada personal fine gold atau dark gold personal guard di pasaran, bahkan super guild akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Petik 2. Begitu kerumunan pemain tersentak dari linglung mereka berbalik untuk melihat Ana dan Kite, yang berdiri di samping Si Feng dengan tatapan penuh gairah. Mereka semua merasakan kecemburuan ganas di hati mereka. Kekuatan tempur Si Feng yang telah ditampilkan memang menakutkan. Bahkan tanpa skill bersek, pria itu bisa bertarung dengan iblis jahat peringkat Lord peringkat tinggi. Bahkan para ahli seperti mereka bermimpi menggunakan kekuatan semacam itu. Namun, dibandingkan dengan kekuatan Si Feng, kekuatan tempur Ana dan Kite sangat mengerikan. Ini terutama berlaku untuk Ana. Banyak pemain yang hadir adalah pakar, dan sedikit dari para ahli ini biasanya memerintahkan serangan dungeon persekutuan mereka. Oleh karena itu, mereka mengenali faktor-faktor yang berkontribusi pada kemenangan Si Feng atas Mythic Evil Demon. Faktor pertama adalah scroll sihir tier 4 Si Feng telah digunakan untuk melukai Mythic Evil Demon dan secara signifikan menurunkan kekuatan tempurnya. Ana adalah faktor kedua. Tier 3 Golden Giant Ana telah memainkan peran penting dalam menangkap iblis jahat Mythic. Sementara itu, Rock Guardians yang dipanggilnya telah membentuk arai sihir yang telah menekan Demon Iblis peringkat Mythic lebih lanjut. Tanpa dua faktor ini, Si Feng tidak akan mampu mengalahkan iblis jahat Mythic. Setelah menyaksikan pertempuran ini, kerumunan yang menyaksikan itu menyadari betapa pentingnya pengawal pribadi sesungguhnya. Sekalipun seorang pemain lemah, mereka bisa menjadi terkenal di domain dewa selama mereka memiliki pengawal pribadi yang cukup kuat. Ketika anggota berbagai tim petualang, khususnya, melihat Ana dan Kite, mereka merasa seolah-olah pintu ke dunia yang sama sekali baru telah terbuka di hadapan mereka. Pengawal pribadi, iya? Kirim video pertempuran ke komandan segera. Dengan ini, tim petualang Blazing All kami akan memiliki kesempatan untuk menjadi tim petualang top di masa depan. Petik 2. Para pemain dari berbagai tim petualang beraksi. Beberapa pemain, yang memimpin tim petualang mereka sendiri, segera memerintahkan anggotanya untuk melakukan apa saja untuk menemukan pengawal pribadi yang berkualitas tinggi. Tidak seperti persekutuan besar, tim petualang umumnya memiliki anggota yang sangat sedikit. Akibatnya, tim-tim ini berjuang ketika mengatur serangan dungeon. Tim petualang berukuran besar, dengan lebih dari 1.000 anggota, mungkin tidak menghadapi banyak kesulitan dalam hal ini, tetapi tim petualang menengah seperti mereka, yang hanya memiliki beberapa ratus anggota, bahkan mengalami kesulitan mengatur penggerebekan untuk 50 orang tim Dungeons. Namun, jika mereka menggunakan personal guard yang cakap, bahkan personal guard Iron Misterius, itu bisa membantu menebus kekurangan tenaga tim saat menyerbu tim Dungeons. Jika mereka memiliki personal guard perak rahasia, mereka bahkan bisa menyerang 100 orang tim Dungeons. Kemudian, mereka dapat memperoleh senjata dan peralatan yang jauh lebih baik untuk anggota tim petualang mereka. Para pemain ini sekarang menyadari bahwa personal guard memainkan peran penting dalam menentukan kesuksesan tim petualang menengah. Untuk sementara waktu, berbagai tim petualang memulai kampanye untuk menemukan pengawal pribadi yang kuat setelah menonton pertempuran Si Feng. Akibatnya, harga personal guard meningkat tajam. Sementara itu, di dalam kuil cabang dewa jahat di kota batu kuno, Beast Emperor memasang ekspresi suram saat dia menatap bola air ajaib di depannya. Bagaimana ini mungkin? Saat dia membaca laporan yang dikirim oleh bawahannya, dia tidak bisa mempercayai isinya. Dia telah mengirim lebih dari selusin bawahan dan ratusan evil demons untuk mengoperasikan pos pemeriksaannya, namun Si Feng telah membunuh semua orang di sana. Bahkan satu dari 2 iblis-iblis jahat yang tersisa telah jatuh ke pedang Si Feng. Bos, mengapa aku tidak memimpin beberapa orang untuk memusnahkan Zero Wing? Wind Hunter menyarankan dari samping Beast Emperor. Meskipun Zero Wing telah mendirikan kota di dekat Primordial Divine Ruin, kita dapat mengelilingi kota dan mencegah siapapun masuk atau pergi. Jika mereka memanggil salah satu dari naga sihir ilahi itu, kami hanya akan berkemas dan melarikan diri. Setelah durasi naga berakhir, kita bisa mengelilingi kota lagi. Petik 2. Baik, selesaikan. Tetapi sebagai tindakan pencegahan, kamu benar-benar tidak boleh mengungkapkan diri kamu, perintah Beast Emperor dengan anggukan. Bos, yakinlah, aku akan memastikan kota Zero Wing tidak lebih dari tumpukan kehancuran begitu masa perlindungannya berakhir, kata Wind Hunter, tertawa. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan kuil cabang dewa jahat. Di tempat lain, setelah Si Feng memusnahkan iblis jahat di pos pemeriksaan, ia berjalan menuju ruin ilahi primordial. Para pemain memadati reruntuhan, dan meskipun pertempuran besar telah terjadi tepat di luarnya, para pemain ini mengobrol dan tertawa riang. Beberapa pemain bahkan menjajakan dagangannya di sini. Namun, jauh lebih banyak pemain berkeliaran di luar kota, yang baru-baru ini didirikan di dekat reruntuhan, daripada yang ada di dalam ruin ilahi primordial itu sendiri. Semua pemain ini memeriksa kota baru Zero Wing dengan rasa ingin tahu dan antisipasi. Ketika semua orang menyaksikan, Si Feng mengendarai Demonic Flame Tiger-nya menuju kota yang memiliki perlindungan petualang NPC level 100. Bab 1728 Kota Silverwing. Ketika Si Feng menginjakkan kaki di kota, NPC yang berpatroli tidak bergerak untuk menghentikannya.
Namun, begitu ia mencapai Guild Residence kota, seorang pria paruh baya berjubah biru gelap muncul di hadapan Si Feng. Logo pedang perak telah disulam di dada jubah pria ini. Pria paruh baya ini adalah salah satu administrator senior dari Asosiasi Adventurer Kota White River. Meskipun pria itu hanya tier 2, dia telah mencapai level 150. Lord Protector, kami telah membangun kota kamu sesuai dengan keinginan kamu. Jika tidak ada masalah, harap tulis namanya di Town Order ini, kata administrator senior NPC setelah mendekati Si Feng. Sistem, silakan sebutkan kota kamu. Jika kamu gagal melakukannya dalam 5 menit, sebuah nama akan dibuat secara otomatis. Sebuah nama, ya? Setelah Si Feng menerima Town Order dan merenung sejenak, dia memasukkan nama kota barunya di Town Order. Sayap perak. Karena sudah ada Zero Wing City di Star Moon Kingdom, dia tidak bisa menyebutkan nama kota itu, Zero Wing Town. Sementara itu, ketika kota ini berkembang sebagai kota netral, pasti akan menjadi terkenal. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua orang tahu bahwa itu milik Zero Wing, dan untuk meningkatkan popularitas persekutuan, Si Feng memutuskan untuk menamai kota itu berdasarkan emblem persekutuan Zero Wing, lambang perak bersayap 6. Sistem, penamaan berhasil. Kota kamu sekarang adalah kota Silverwing. Begitu Si Feng memberi nama kota barunya, para pemain di dekatnya yang menonton menerima pemberitahuan sistem. Sistem, kamu telah menemukan kota Silverwing. Ketika para pemain di sekitarnya mencoba memeriksa kota, sebuah jendela muncul, menyatakan bahwa kota itu milik Zero Wing dan belum terbuka untuk umum. Karena kota itu tidak terbuka untuk umum, penjaga NPC kota itu akan membunuh orang luar yang memberanikan diri terlalu dekat. Benar saja, itu benar-benar kota Zero Wing. Null Wing diatur untuk seumur hidup. Dengan kota mereka tepat di sebelah puing primordial ilahi, setiap guild atau pemain yang ingin menjelajahi kehancuran kemungkinan harus berkumpul di kota Silverwing. Pengembangan Zero Wing pasti akan melambung sekarang. Petik 2. Aku tahu, selain kota Silverwing, tidak ada tempat lain untuk beristirahat di dekat primordial Divine Ruin. Zero Wing akan menghasilkan banyak uang dari biaya perbaikan saja. Petik 2. Untuk sementara waktu, berbagai guild dan tim petualang besar benar-benar iri dengan Zero Wing. Banyak persekutuan telah mengalihkan fokus pengembangan mereka ke peta netral, dan sebagai hasilnya, kota-kota netral menjadi sangat berharga secara astronomis. Ini bahkan lebih benar untuk kota netral di samping ruin primordial Divine. Nilai kota Silverwing kemungkinan bisa menyaingi 4 atau lebih kota netral biasa. Sementara itu, para pengintai yang ditempatkan oleh berbagai guild dan tim petualang besar untuk menyaksikan kota baru di samping reruntuhan segera melaporkan perkembangan terbaru kepada atasan mereka. Kota Silverwing, Sotong, salah satu tetua Kaisar Crimson, membelai jenggot putihnya ketika dia memandang kota Silverwing dari jarak yang cukup dekat. Paman Cuttlefish, banyak guild yang mencoba bermitra dengan Zero Wing sekarang. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menghubungi persekutuan juga? Seorang level 51, tier 2 berserker di samping Cuttlefish bertanya. Berserker mengenakan baju besi merah gelap dan membawa kapak perang bermata 2. Tidak, mari kita tunggu sebentar, kata Cuttlefish, menggelengkan kepalanya. Meskipun Zero Wing telah membangun sebuah kota di samping ruin primordial Divine, Beast Emperor bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Apalagi ini adalah peta netral. Terlalu banyak keuntungan yang terlibat dengan Silverwing Town. Bahkan jika Beast Emperor tidak bergerak, aku ragu kekuatan super lainnya akan duduk diam. Apakah Zero Wing dapat mempertahankan kotanya setelah masa perlindungan tidak pasti? Petik 2. Mendengar pikiran Cuttlefish, realisasi muncul di tier 2 Berserker. Pada saat yang sama, sedikit iba juga muncul di tatapannya saat dia melihat ke kota Silverwing. Domain dewa adalah tempat yang kejam. Di domain dewa, memegang harta tanpa kekuatan untuk melindunginya adalah dosa. Meskipun Zero Wing telah menunjukkan kepada dunia kekuatannya yang luar biasa, kekuatan semacam ini berumur pendek. Alat yang ampuh tidak dapat digunakan tanpa batas waktu. Seperti Zero Wing, banyak guild seperti itu telah bangkit di dunia game virtual di masa lalu, dan mereka telah sangat sukses, berkembang pesat dengan menggunakan berbagai cara dan sumber daya. Sayangnya, karena kurangnya fondasi yang kokoh, mereka telah menjadi target untuk pasukan yang lebih kuat, dihancurkan sebelum mereka bisa menjadi negara adik kuasa. Apakah Zero Wing melindungi kota Silverwing atau tidak dapat dianggap sebagai ujian bagi persekutuan? Sementara itu, setelah Si Feng memasuki persekutuan-persekutuan kota Silverwing, ia mulai mengatur persinggahan sihir teleportasi persekutuan-persekutuan. Setelah dia selesai dan membuat teleportasi ke kota Silverwing melalui gulungan transfer guild dimungkinkan. Dia memerintahkan Aqua Rose untuk membawa semua arsitek yang dia minta dan sejumlah besar anggota elit ke kota. Ketika kelompok itu muncul dari persekutuan kediaman, melihat kota Silverwing untuk pertama kalinya, mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat, terutama para anggota elit. Dengan kota Silverwing, mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk memasuki primordial Divine Ruin. Bagaimanapun, kota itu begitu dekat dengan kehancuran. Persekutuan mereka akan memiliki keuntungan besar dibandingkan kekuatan lain saat bertarung memperebutkan slot masuk. Bahkan anggota elit seperti mereka mungkin mendapat kesempatan untuk memasuki kehancuran, belum lagi para pemain ahli guild. Jika mereka beruntung, mereka bahkan bisa mengunjungi kota primordial. Pemimpin persekutuan, semua orang di sini. Kita bisa mulai membangun hotel dan pandai besi segera,
Aqua Rose dengan bersemangat melaporkan saat dia berjalan ke Si Feng. Meskipun Zero Wing telah mendapatkan banyak koin melalui Zero Wing City, koin hanya koin. Banyak koin tidak selalu menyamakan banyak sumber daya. Lebih jauh lagi, jangkauan pengaruh Zero Wing jauh lebih kecil daripada guild kelas 1 dan negara adidaya. Ini sangat membatasi kemampuan guild untuk mengumpulkan dan membeli sumber daya. Namun, Zero Wing sekarang memiliki kota Silver Wing. Dengan harta karun sumber daya seperti reruntuhan ilahi primordial tepat di samping kota, Zero Wing akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Yang paling penting, pemain telah lama melewati kisaran level Gunung Stone Claw. Akibatnya, popularitas Stone Forest Town mulai berkurang. Saat ini, perkembangan Stone Forest Town sepenuhnya bergantung pada Battle Arena dan Advanced Auction House. Kemampuannya mengumpulkan sumber daya semakin lemah. Munculnya kota Silver Wing kebetulan menebus kesalahan ini. Bagus, Si Feng mengangguk setuju. Setelah itu, Si Feng mengatur arsitek dasar dan menengah untuk mulai membangun hotel dan bengkel pandai besi kota. Adapun arsitek mahir, dia membuat mereka tetap tinggal. Ketika arsitek lanjutan bertanya-tanya apa tugas khusus yang dimiliki Si Feng di toko untuk mereka, Si Feng mengungkapkan desain menara sihir yang telah diperolehnya dari kota yang hilang di tanah tanpa tulang. Melihat desainnya, mata arsitek lanjutan bersinar dengan kegembiraan dan kejutan. Bahkan Aqua Rose linglung ketika dia melihat desainnya. Dia sangat akrab dengan kekuatan menara sihir. Berkat menara sihir yang Stone Forest Town telah kembangkan menjadi kondisinya saat ini. Namun, desain menara sihir adalah consumable, dan masing-masing desain hanya memungkinkan pemain untuk membangun 5 menara sihir. Sayangnya, Zero Wing telah menghabiskan kelima penggunaan desain terakhirnya. Meskipun mereka telah melakukan yang terbaik untuk menemukan desain menara sihir lainnya, pencarian mereka belum membuahkan hasil sejauh ini. Bahkan berbagai super guild berjuang untuk menemukan satu untuk diri mereka sendiri, namun Si Feng baru saja mengungkapkan desain menara sihir baru. Tugasmu kali ini adalah menyelesaikan fondasi menara sihir. Aku akan menangani pembuatan inti secara pribadi, kata Si Feng sambil melirik puluhan arsitek lanjutan di depannya. Pemimpin persekutuan, bolehkah aku tahu berapa menara sihir yang akan kita bangun di kota Silver Wing? Tanya arsitek lanjutan dengan rasa ingin tahu. Kami sedang membangun kelima, kata Si Feng. Para pemain sebelum Si Feng tersentak, dan bahkan Aqua Rose menatap ketua persekutuannya dengan mata lebar. Ini adalah menara sihir yang mereka bicarakan. Bahkan satu menara sihir sudah cukup untuk membentuk arena pertempuran yang populer. Mereka hanya membangun 3 menara sihir di kota hutan batu untuk melindungi kota dari invasi. Menghabiskan desain menara sihir penuh di kota Silver Wing benar-benar mewah. Bab 1729 membangun kota Silver Wing. Pemimpin guild, baik arena pertempuran di Stone Forest Town dan Zero Wing City penuh sesak dengan pemain saat ini. Jika kami membagi beberapa menara ajaib ini ke lokasi kami yang lain, kami pasti akan meningkatkan margin keuntungan kami dari kedua arena pertempuran. Kota Silver Wing hanya peringkat dasar sekarang. Itu hanya dapat menampung begitu banyak pemain sekaligus. Tidak bijaksana untuk membangun kelima menara sihir di sini, saran Aqua Rose. Selain itu, memusatkan semua sumber daya kami di satu lokasi tidak akan baik untuk pengembangan persekutuan. Jika kita berbagi beberapa dengan brand guild di Kekaisaran Naga Hitam, mengembangkan sisi Snow akan berjalan jauh lebih lancar. Petik 2. Zero Wing adalah persekutuan nomor 1 di Kerajaan Bintang Bulan, tetapi bukan itu yang terjadi di Kekaisaran Naga Hitam. Tidak hanya kekaisaran yang memiliki banyak guild besar, tetapi juga memiliki lebih dari cukup guild kelas 1. Persaingan antara persekutuan di Kekaisaran sangat ketat. Meskipun perang berskala besar tidak sering terjadi, pertempuran kecil yang melibatkan ratusan tim terjadi hampir setiap hari. Jika Zero Wing ingin meningkatkan pengaruhnya di Kekaisaran, itu harus terlibat dalam lebih banyak pertempuran kecil. Sementara itu, ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan pengeluaran guild. Setelah bertarung dalam berbagai perang skala besar dan berurutan, Zero Wing telah menghabiskan sebagian besar tabungannya. Tidak seperti berbagai kerajaan dan kerajaan lain di guild yang besar, Zero Wing tidak lagi memiliki cadangan dana dan sumber daya yang bisa diandalkannya untuk berkembang dengan mantap. Situasi di Kekaisaran Naga Hitam jauh lebih stabil daripada di Kerajaan Bintang Bulan. Selain dari pertempuran kecil, persekutuan di Kekaisaran tidak benar-benar menghadapi banyak masalah dalam perkembangan mereka. Akibatnya, geng sana berkembang jauh lebih cepat daripada geng di Kerajaan Star Moon. Pemain guild Kekaisaran memiliki tingkat dan kualitas peralatan yang jauh lebih tinggi daripada pemain guild Star Moon Kingdom. Banyak ahli persekutuan Kekaisaran juga mulai menantang cash promosi tier 2 mereka. Bahkan, para guild kelas 1 di sana bahkan telah mulai menyerang level 50 tim dengan skala super besar. Tidak perlu untuk itu sekarang. Kota Silver Wing didahulukan dari segalanya. Ketika kita memiliki sumber daya yang cukup, cobalah untuk membangun menara pertahanan sebanyak mungkin di kota, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Sementara Silver Wing Town telah didirikan, masih belum pasti apakah Zero Wing benar-benar dapat mempertahankannya. Meskipun ada banyak sumber daya yang tersedia di Kekaisaran Naga Hitam, Primordial Divine Ruin Kekaisaran Orc jauh lebih penting. Ini mungkin akan menjadi cerita yang berbeda jika reruntuhan ilahi primordial Kekaisaran Orc adalah yang biasa, tetapi menempatkan bagian ke kota primordial meningkatkan nilainya beberapa kali. Kota hutan batu tidak bisa dibandingkan dengan nilai potensial kota Silver Wing.
Sebelumnya, Stone Forest Town hanya berhasil menarik begitu banyak pemain karena pegunungan Stone Claw berubah menjadi penjara regional. Setelah pemain mencapai level 50, pegunungan Stone Claw tidak dapat diakses oleh mereka. Namun, ruin ilahi primordial yang terhubung ke kota primordial tidak akan pernah ketinggalan zaman. Bahkan kekuatan super telah habis-habisan untuk memonopoli reruntuhan ilahi primordial dengan jalur ke kota primordial. Ini karena Primordial City menawarkan sedikit bantuan kepada pemain saat mereka menantang quest promotion mereka. Meskipun pemain menerima sedikit bantuan dari Primordial City saat mereka mencapai tingkatan yang lebih tinggi, selama kota itu bahkan sedikit membantu, itu masih sangat berharga. Berbagai negara adikuasa belum menyadari nilai sebenarnya dari Primordial City. Mereka hanya memperlakukannya sebagai sumber teknik pertempuran dan beberapa sumber daya berharga lainnya. Oleh karena itu, mereka masih memiliki sikap menunggu dan melihat sehubungan dengan kota Silverwing. Namun, begitu mereka menemukan nilai asli kota primordial, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kota Silverwing. Beast Emperor akan menjadi yang paling sedikit dari kekhawatiran Zero Wing. Zero Wing diperlukan untuk memperkuat kota Silverwing dengan kemampuan terbaiknya. Aqua Rose melongo mendengar jawaban Si Feng. Dia merasa Si Feng benar-benar gila. Tidak hanya dia ingin membangun 5 menara sihir di kota Silverwing, tetapi dia bahkan berencana membangun sejumlah besar menara pertahanan. Apakah dia mencoba mengubah kota Silverwing menjadi benteng? Jika eselon atas persekutuan lain tahu, mereka pasti akan mengutuk perilaku boros Si Feng. Melihat Si Feng tidak berniat mengubah pikirannya, Aqua Rose menyerah membujuknya dan mulai menunjuk pekerjaan untuk arsitek dasar dan menengah. Karena Silverwing Town baru saja dibangun, selain dari beberapa konstruksi dasar dan beberapa NPC yang berkeliaran, kota itu praktis tidak ada di dalamnya. Untungnya, Aqua Rose telah membawa lebih dari 600 arsitek dasar dan menengah dengannya kali ini, dan karena mereka hanya harus membangun konstruksi dasar, kecepatan bangunan mereka sangat cepat. Para pemain yang mengamati Silverwing Town dari jauh dengan cepat menemukan munculnya bar, hotel, bengkel besi, restoran, dan toko di ruang kosong kota satu demi satu. Ketika mereka melihat bengkel di kota, mata mereka berbinar karena kegembiraan. Meskipun mereka bisa mendapatkan banyak sumber daya dan poin kontribusi dari pertempuran di Kekaisaran Orc, melawan monster Kekaisaran menempatkan beban yang belum pernah terjadi sebelumnya pada senjata dan peralatan mereka. Paling-paling senjata mereka bisa bertahan sampai 1 hari penggilingan. Meskipun Kekaisaran Orc menjadi peta yang begitu besar, Guild hanya menangkap 4 kota sejauh ini. Selain itu, keempat kota persekutuan berada di daerah luar Kekaisaran. Jika mereka ingin panen yang bermanfaat, mereka harus menggiling di bagian dalam peta netral setidaknya. Perjalanan pulang pergi antara wilayah dalam dan luar Kekaisaran membutuhkan waktu lebih dari 10 jam bahkan di atas gunung. Selama perjalanan, bahkan ada risiko bertemu pasukan patroli Orc berukuran sedang atau besar. Jika sebuah tim menemukan pasukan patroli seperti itu, tim itu akan dimusnahkan atau menderita kerugian besar. Di sisi lain, bukan hanya kota Silverwing yang terletak tepat di samping ruin primordial ilahi, tetapi juga dekat dengan area dalam Kekaisaran. Bahkan jika mereka tidak bisa memasuki Priminial Divine Ruin, mereka dapat melakukan perjalanan ke daerah dalam Kekaisaran Orc melalui kota Silverwing. Si Feng mencapai lantai bawah tanah pertama Guild Hall. Berdiri di dalam arai sihir yang diukir di tengah lantai, Si Feng mengeluarkan bab pahlawan untuk memanggil Craig Midlands. Awalnya, Si Feng berniat untuk menggunakan bab pahlawan ini di Zero Wing City. Namun, untuk meningkatkan keamanan kota Silverwing, ia memutuskan untuk menggunakannya di kota yang baru diakuisisi. Dia menempatkan bab pahlawan di inti larik ajaib dan mulai menyanyikan urutan aktivasi. Sistem, bab hero yang ditentukan ditemukan. Apakah kamu ingin membayar 3.000 kristal ajaib untuk memanggil pahlawan yang ditentukan? 3.000 kristal, sangat curang, Si Feng heran dengan harganya. Bahkan selama kehidupan sebelumnya, hero spesifiat paling mahal yang dia panggil hanya berharga 1.000 kristal sihir. Namun, itu bukan bagian terburuk. Lagi pula, bagi Zero Wing saat ini, 3.000 kristal sihir tidak ada artinya sama sekali. Itu adalah cerita yang berbeda jika ini adalah biaya memanggil pahlawan melalui bab pahlawan. Setelah pemain memanggil pahlawan, mereka harus membayar setengah dari biaya pemanggilan setiap hari untuk mempertahankan tubuh mana pahlawan. Dengan kata lain, setelah memanggil Craig Midlands, ia harus membayar 1.500 kristal ajaib setiap hari untuk mempertahankan keberadaan pahlawan. Harga ini setara dengan biaya operasi 3 menara sihir. Pada akhirnya, bagaimanapun, Si Feng mengertakkan gigi dan memilih untuk melanjutkan pemanggilan. Segera, 3.000 kristal sihir menghilang dari ruang tas Si Feng. Mana di dalam aula persekutuan dengan cepat berkumpul di arai sihir, tampak mengembun menjadi kabut putih. Kabut selanjutnya terkondensasi menjadi liquid mana, yang secara bertahap pada bentuk manusia. Setelah bentuk manusia selesai, liquid mana merilis cahaya menyilaukan. Bab pahlawan, yang melayang di atas arai sihir, berubah menjadi garis rune ilahi yang bergabung dengan liquid mana. Setelah rune ilahi sepenuhnya bergabung dengan liquid mana, cahaya menyilaukan menghilang. Ketika Si Feng membuka matanya lagi, dia melihat seorang pria paruh baya di depannya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah putih dan mengenakan mahkota emas. Dia juga menggunakan tongkat kristal berwarna ungu emas. Melihat lebih dekat,
Si Feng memperhatikan kabut putih yang terbuat dari mana mengedarkan tubuh pria paruh baya itu, seolah-olah elemental mana di lantai telah menyerahkan kepada pria paruh baya ini dan pindah atas. Kehendak pria itu. Jadi, ini adalah Raja Sihir Craig Midlands? Si Feng bisa merasakan bahwa bahkan jika dia memiliki atribut level 66, pemain tier 3 sekarang, dia masih tidak signifikan sebelum level 66, Raja Sihir tier 3. Sebelum Si Feng dapat memeriksa panel atribut Craig Midlands, ia menerima serangkaian pengumuman sistem. Bab 1730 Kemampuan Raja Sihir. Di dalam guild hall yang sunyi, Si Feng tidak bisa membantu tetapi tertegun ketika dia melihat pengumuman sistem yang baru saja dia terima. Pengumuman sistem, Raja Orc telah memperoleh staf Iron Blood dan menyatukan berbagai suku Orc. Mengaktifkan Regional Dungeon Orc Capital City. Pengumuman sistem, Kekaisaran Orc telah memulai invasi ke negara-negara tetangganya dan membangun banyak benteng perang teleportasi. Pengumuman sistem, Kekaisaran Orc telah bergabung dengan Dark Alliance. Kekaisaran Orc sekarang diklasifikasikan sebagai medan perang Glory. Si Feng bukan satu-satunya orang yang terkejut dengan penampilan 3 pengumuman sistem ini. Para pemain yang berada di dalam Kekaisaran Orc dan negara-negara tetangganya terkejut dengan pengumuman mendadak ini. Dungeon regional, benteng, dan medan perang Glory. Apakah sistem mencoba mengubah seluruh Kekaisaran Orc menjadi zona perang? Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia mempelajari isi dari pengumuman sistem. Pertama-tama, ibu kota Orc. Kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia di dalam ruang bawah tanah regional yang terletak di peta netral jauh lebih baik daripada yang bisa ditawarkan ruang bawah tanah regional dalam kerajaan dan kekaisaran. Belum lagi, ibu kota Orc adalah dungeon regional mode Asura. Mengesampingkan kualitas senjata dan peralatan yang dapat diperoleh dari itu, hanya kristal sihir yang bisa didapatkan di sana akan menjadikannya target kompetisi untuk berbagai guild besar. Selain itu, batas level ibu kota Orc dimulai dari level 50 dan berakhir di level 100. Penjara regional yang mencakup rentang tingkat yang begitu luas sangat jarang di Guards Domain. Di masa depan, persekutuan besar pasti akan bertarung sengit untuk kota modal Orc. Selain dari dungeon regional, benteng perang teleportasi kemungkinan besar akan menjadi sekering yang akan memicu perang antara kekuatan besar juga. Ibu kota Orc terletak di area inti Kekaisaran Orc. Hanya melakukan perjalanan dari daerah luar ke daerah inti kemungkinan besar akan membutuhkan puluhan jam. Namun, Teleportation War Fortresses dapat mempersingkat waktu perjalanan menjadi hanya beberapa detik. Ini dimungkinkan karena susunan teleportasi yang dipasang di benteng-benteng ini, yang dapat memindahkan pemain kemana saja dalam jangkauan mereka, seperti Four Towers of Elements. Benteng-benteng ini tersebar di sekitar bagian dalam dan luar Kekaisaran Orc. Selama para pemain bisa menangkap benteng-benteng ini dari para Orc, mereka bisa langsung berteleportasi ke area inti Kekaisaran, bahkan mungkin ke suatu tempat yang dekat dengan ibu kota Orc. Untuk alasan ini, berbagai guild besar pasti akan melakukan apa saja untuk menangkap benteng perang ini. Semakin memperparah situasi di Kekaisaran Orc, Kekaisaran Orc benar-benar bergabung dengan aliansi kegelapan. Dengan ini, tidak hanya para pemain dari pasukan gelap bisa bergerak tanpa rasa takut di dalam Kekaisaran Orc, tetapi mereka bahkan akan menerima bantuan dari Kekaisaran Orc itu sendiri. Selain itu, sekarang seluruh Kekaisaran Orc telah diklasifikasikan sebagai medan perang Glory. Pemain gelap dan pemain normal akan saling mengejar satu sama lain secara konstan di dalam Kekaisaran Orc. Alasan untuk ini adalah poin Glory yang didapat pemain dari membunuh pemain dari faksi lawan. Sementara itu, poin Glory ini dapat digunakan tidak hanya untuk menukar peralatan papan atas tetapi juga untuk mendapatkan gelar di medan perang. Judul-judul medan perang ini jauh lebih berharga daripada senjata atau peralatan apapun. Bahkan, mereka bahkan bisa membantu pemain dalam promosi mereka. Oleh karena itu, setiap kali Glory Battlefield muncul, festival darah akan terjadi dan berlanjut sampai satu sisi benar-benar dikalahkan. Selain itu, faksi yang kalah harus membayar harga yang sangat curam. Karena alasan ini, kedua faksi biasanya akan bertarung dengan semua yang mereka miliki. Saat Si Feng mencoba memproses semua perkembangan mendadak ini, kepalanya terasa sakit. Penampilan Asura mode regional dungeon seharusnya menjadi hal yang baik. Namun, waktu penampilan dungeon hanya berfungsi untuk lebih meningkatkan nilai kota Silverwing di mata berbagai kekuatan utama, untuk memperburuk keadaan. Bahkan kekuatan gelap pun ikut campur dalam urusan Kekaisaran Orc, melemparkan Kekaisaran ke dalam kekacauan yang lebih besar. Jika Zero Wing tidak hati-hati, sangat mungkin menjadi korban perjuangan berbagai kekuatan utama. Pada saat ini, Si Feng bukan satu-satunya orang yang terganggu oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Setelah mencari tahu tentang perubahan yang dilakukan pada Kekaisaran Orc, eselon atas dari banyak guild besar juga mengadakan pertemuan darurat untuk membahas bagaimana menghadapi situasi ini. Sementara itu, persekutuan gelap dan pemain gelap yang bersembunyi di dalam berbagai kerajaan dan kekaisaran semua menjadi sangat gembira setelah menerima pengumuman sistem. Waktu mereka akhirnya tiba. Meskipun peta netral tidak dibatasi oleh kerajaan atau kerajaan apapun, mereka tetap tidak bersahabat dengan kekuatan gelap. Pemain gelap akan memiliki waktu yang jauh lebih nyaman naik level di peta netral daripada pemain normal. Namun, sekarang Kekaisaran Orc telah bergabung dengan aliansi gelap, seluruh kekaisaran menjadi wilayah pemain gelap. Mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah bergerak di Kekaisaran Orc daripada di kerajaan dan kekaisaran NPC lainnya. Bahkan, mereka bahkan bisa berteleportasi langsung ke Kekaisaran Orc.
Selain itu, mereka juga tidak perlu terus-menerus menyelinap dan menyembunyikan identitas mereka di Kekaisaran Orc, karena para Orc sekarang adalah sekutu mereka. Sekarang, mereka tidak hanya bisa membunuh pemain lain di lingkungan yang menguntungkan tetapi juga mendapatkan poin glory dengan melakukannya. Kekaisaran Orc pada dasarnya adalah surga bagi para pemain gelap seperti mereka saat ini. Bahkan jika beberapa pemain gelap yang independen tidak terlalu tertarik dengan masalah ini, berbagai Dark Guild pasti akan memanfaatkan situasi ini sepenuhnya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagus bagi Dark Guild untuk mengembangkan diri. Hebat, ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi persekutuan kita untuk membangun sebuah kota. Hahaha, era pemain gelap akhirnya tiba. Petik 2. Untuk sementara waktu, pemain gelap yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni Kekaisaran Orc. Kota Batu Kuno, kuil cabang Dewa Jahat. Setelah mencari tahu tentang perubahan terbaru dari domain dewa, Beast Emperor juga berseri-seri dengan gembira. Meskipun kuil Dewa Jahat tidak memiliki sekutu di domain dewa, itu tidak berarti dia tidak bisa mengambil keuntungan dari perkembangan mendadak ini. Ada pepatah yang mengatakan, musuh-musuhku adalah temanku. Dengan berbagai persekutuan besar dan pemain gelap berselisih, ia bisa bekerja sama dengan pemain gelap untuk menangani Zero Wing. Melakukan hal itu akan memungkinkan dia untuk membalas dendam dan menghancurkan kota Silverwing. Serta mempercepat pengumpulan poin kontribusi yang cukup untuk mempercepat invasi kerajaan bintang bulan. Angin, berhubungan dengan persekutuan kegelapan di berbagai kerajaan dan kekaisaran dan memberitahu mereka bahwa aku punya usul untuk mereka. Kata Beast Emperor, terkekeh jahat. Dimengerti, Wind Hunter mengangguk. Dia kemudian memerintahkan bawahannya di Kekaisaran Duri Ungu untuk mengatur pertemuan dengan eselon atas dari berbagai Dark Guild. Sementara itu, di dalam lantai bawah tanah pertama Guild Hall Zero Wing di kota Silverwing, Si Feng telah mengingat kembali dirinya sendiri dan mengembalikan perhatiannya ke Craig Midlands. Craig Midlands, pahlawan, Great Lord, Wizard Saint. Level 66, HP 36 juta per 36 juta. Potensi pertumbuhan, 96. Sebagai salah satu dari 32 pilar, Craig Midlands telah menyelesaikan trial dewa dan mendapatkan pengakuan dewa kuno atas pencapaian dan kekuatannya. Dia tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa tetapi juga beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh pahlawan lain. Di masa lalu, pahlawan Si Feng dipanggil menggunakan bab pahlawan tertentu yang dia dapatkan hanya memiliki satu kemampuan. Meskipun demikian, Craig Midlands memiliki dua kemampuan khusus seperti itu. Kemampuan pertama disebut Hero's Glory, yang memfasilitasi perekrutan tentara NPC yang kuat untuk kota tempat Craig Midlands tinggal. Kemampuan kedua disebut penguatan sihir, yang sementara memperkuat senjata dan peralatan yang digunakan oleh penjaga NPC, meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Melihat dua kemampuan ini, Si Feng akhirnya mengerti mengapa sebenarnya Craig Midlands begitu kuat. Tidaklah mengherankan Raja Sihir dapat dengan mudah mempertahankan kota besar dan menjadi eksistensi yang bahkan dimiliki oleh berbagai negara adikuasa. Hanya efek dari Hero's Glory sudah bisa membawa manfaat besar ke kota atau kota yang dilindungi oleh Craig Midlands, belum lagi kemampuan untuk memperkuat penjaga NPC di sana. Setiap kota dan kota persekutuan hanya dapat merekrut sejumlah kecil prajurit NPC. Karenanya, meningkatkan kualitas prajurit NPC adalah penting. Namun, melakukannya sangat sulit. Kemampuan Raja Sihir untuk secara langsung meningkatkan kekuatan tempur tentara NPC benar-benar tidak masuk akal. Segera, Si Feng menugaskan Craig Midlands sebagai hakim kota Silverwing. Sekarang, NPC tidak hanya memiliki otoritas yang mirip dengan Si Feng, tetapi Magic King juga bisa merekrut dan mengelola tentara NPC sendiri. Si Feng telah memberi Craig otoritas tertinggi yang mungkin dimiliki NPC di kota persekutuan. Sama seperti Si Feng yang akan membuat Craig mulai merekrut tentara NPC, Aquaros tiba-tiba mengiriminya pesan. Isi pesan itu langsung, dasar dari 5 menara sihir telah selesai. Hanya inti yang hilang sekarang. Sudah selesai, benar saja, memiliki arsitek lanjutan membangun menara sihir jauh lebih baik. Si Feng merasa sedikit terkejut ketika dia membaca pesan itu. Namun, setelah memikirkan masalah itu, ia merasa wajar. Membangun fondasi menara sihir adalah lelucon yang bahkan arsitek dasar bisa tangani dengan mudah, belum lagi arsitek lanjutan. Dengan puluhan arsitek lanjutan bekerja bersama, itu wajar bahwa mereka menyelesaikan tugas dengan sangat cepat. Setelah itu, Si Feng meminta Raja Sihir untuk mengambil tindakan independen. Adapun dirinya sendiri, dia meninggalkan persekutuan kediaman dan bergegas ke menara sihir di kota Silverwing.